Devinovianti. Pembaca yang kedua yang akan disampaikan oleh Fitriani. Pembaca yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ismatul Sadia. Pembaca yang keempat yang akan disampaikan oleh saya, Nabila. Pembaca yang kelima yang akan dibacakan oleh Putri Purdiantari. Pembaca yang keenam yang akan disampaikan oleh Rachel Amartia. Pembaca yang ketujuh yang akan disampaikan oleh Sita Alamsari. Definisi atau klasifikasi kelompok. Dasar dari perilaku keorganisasian atau kelompok. Kelompok atau grup adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Klasifikasi kelompok. 1. Kelompok yang bersifat formal atau formal group adalah suatu kelompok kerja yang ditetapkan atau didefinisikan oleh struktur organisasi. 2. Kelompok yang bersifat informal atau informal group adalah suatu kelompok yang tidak ditetapkan strukturnya secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasional. Misalnya, kelompok yang terlihat sebagai tangkapan atas kebutuhan untuk kontak sosial. Selanjutnya, teori identitas sosial adalah sudut pandang yang mempertimbangkan ketika dan kapan para individu mempertimbangkan para anggotanya kelompoknya sendiri. Berikut karakteristik yang membuat identitas sosial menjadi penting bagi seseorang. Kesamaan, keunikan, status, penurunan yang tidak pas. Favoritisme dalam kelompok adalah sudut pandang yang melihat para anggota dari dalam kelompok lebih baik dibandingkan orang lain, dan orang-orang yang tidak tergabung dalam kelompok semuanya sama. Tahapan dalam pengembangan kelompok. Yang pertama ada tahap membentuk, forming stage, dikarakteristikan dengan banyaknya ketidakpastian. Yang kedua, tahap mempeributkan, forming stage, dicirikan dengan konflik di dalam kelompok. Yang ketiga, tahap menyusun norma, norming stage, dicirikan dengan hubungan yang dekat dan kekompakan. Yang keempat, ada tahap mengerjakan, performing stage, yang mana kelompok sepenuhnya fungsional. Yang kelima, ada tahap membubarkan, adjourning stage, yang dicirikan dengan memusatkan perhatian pada mengakhiri kegiatan dan bukannya kinerja kerja. Pola model keseimbangan berselang. Yang pertama ada pertemuan pertama mereka menetapkan arah kelompok. Yang kedua, fase pertama aktivitas kelompok adalah salah satu dari inersia. Yang ketiga, suatu transisi terjadi tepat ketika kelompok telah terpakai setengah dari yang telah ditetapkan. Yang keempat, transisi ini memprakarsai perubahan besar. Yang kelima, fase kedua dari inersia mengikuti transisi. Yang keenam, pertemuan terakhir kelompok dicirikan oleh aktivitas yang diakselerasikan. Model keseimbangan berselang adalah serangkaian fase yang mana kelompok yang bersifat sementara bergerak melaluinya yang melibatkan transisi antara kelambanan dengan aktivitas. Saya akan melanjutkan properti kelompok, peranan, norma, status, besaran, kekompakan, dan keberagaman. Properti kelompok. 1. Peran. Peran adalah suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Persepsi peran atau role perception adalah suatu sudut pandang individu mengenal bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Yang kedua, ekspektasi peran atau role expectation adalah bagaimana yang lainnya meyakini seseorang akan bertindak dalam suatu situasi tertentu. Yang ketiga, konflik peran atau role konflik adalah suatu situasi yang mana individu diharapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Properti kelompok 2. Norma. Norma adalah standar
perilaku bersifat sukarela yang melanggar norma organisasi secara signifikan dan dengan demikian dapat mengancam kesejahteraan organisasi atau para anggotanya. Juga dinamakan perilaku antisosial atau ketidaksopanan di tempat kerja. Selanjutnya, properti kelompok 3. Status. Status adalah suatu posisi didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Teori karakteristik status adalah suatu teori yang menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam karakteristik status akan menciptakan hierarki status di dalam kelompok. Hal-hal yang menentukan status. 1. Kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. 2. Kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. 3. Karakteristik pribadi individu. Properti kelompok yang keempat adalah besaran. Salah satu dari temuan yang paling penting mengenai besaran kelompok dengan memperhatikan kemalasan sosial. Kemalasan sosial adalah kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individual. Yang kelima ada properti kelompok kekompakan. Kekompakan adalah keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Properti kelompok yang keenam adalah keragaman. Keragaman atau diversity adalah sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lainnya. Ini kesalahan adalah definisi yang dipandang yang membagi kelompok menjadi dua atau lebih subkelompok yang didasarkan pada perbedaan individu, misalnya jenis kelamin, ras, umur, pengalaman kerja, dan pendidikan. pengambilan keputusan kelompok. Kelompok versus individu. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok, yaitu kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Kelemahan pengambilan keputusan kelompok, yaitu keputusan kelompok menghabiskan waktu karena kelompok-kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Pemikiran kelompok atau grouping adalah suatu fenomena yang mana norma bagi konsensus mengabaikan penilaian realistis atas rangkaian alternatif tindakan. Pergeseran kelompok atau group shift adalah suatu perubahan antara keputusan kelompok dengan keputusan individu yang diambil seorang anggota di dalam kelompok. Pergeseran dapat mengarah pada penyelamatan atau risiko yang lebih besar, tetapi umumnya mengarah pada versi yang lebih ekstrim atas posisi awal kelompok. Teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Kelompok yang berinteraksi atau interacting groups adalah kelompok yang para anggotanya saling berinteraksi berhadapan muka satu sama lain. Sumbang pendapat atau brainstorming adalah suatu proses menghasilkan gagasannya secara spesifik, mendorong beberapa seluruh alternatif, sementara itu menahan beberapa kritikan atas alternatif-alternatif tersebut. Teknik kelompok nominal atau nominal group technique adalah suatu metode pengambilan keputusan kelompok yang mana para anggota individual akan bertemu berhadapan muka untuk menyatukan pertimbangan-pertimbangan mereka dalam suatu cara yang sistematis tetapi independen. Secara spesifik, permasalahan dihadirkan dan kemudian kelompok akan mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, sebelum pembahasan dilakukan, setiap anggota secara independen menulis gagasan-gagasan atas permasalahan. Yang kedua, setelah periode hening, masing-masing anggota akan menghadirkan salah satu cara gagasan kepada kelompok. Tidak ada pembahasan yang dilakukan hingga seluruh gagasan telah dihadirkan dan dicatat. Yang ketiga, kelompok membahas gagasan-gagasan untuk menjernihkan dana mengevaluasinya. Yang keempat, masing-masing anggota kelompok dengan diam dan independen mementingkan sesuai urutan gagasan. Gagasan dengan peringkat keseluruhan yang tertinggi akan menemukan keputusan final. Terima kasih.